Sebuah rumah angker yang dipenuhi ular piton mungkin terdengar seperti cerita horor, tetapi beberapa tempat semacam itu memang ada dan memunculkan kisah menyeramkan. Salah satu legenda yang bisa mengilustrasikan ini adalah tentang rumah ular piton di pedalaman Asia Tenggara yang diceritakan dalam kisah-kisah lokal. Meskipun sulit memastikan detailnya, cerita ini terus berkembang di masyarakat. Ayo simak berikutnya. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua berusia ratusan tahun yang ditinggalkan oleh pemiliknya setelah serangkaian kejadian tragis. Rumah itu dulunya milik seorang saudagar kaya, tetapi nasib buruk mulai menimpa keluarganya. Menurut cerita, keluarga tersebut memiliki seorang anak yang tewas secara misterius setelah digigit ular piton besar di halaman rumah. Setelah kejadian itu, ular-ular mulai bermunculan di rumah tersebut, seolah menjadikannya sarang. Penduduk desa percaya bahwa roh anak tersebut tidak bisa beristirahat dengan tenang dan mengundang ular-ular sebagai pelindungnya. Keluarga tersebut akhirnya meninggalkan rumah itu, dan sejak itu rumah tersebut dikuasai oleh ular piton berbagai ukuran. Orang-orang yang nekat mendekati rumah ini sering melaporkan suasana mencekam, dengan udara yang terasa lebih dingin dan suara desisan ular yang bergema dari dalam. Beberapa saksi mengatakan pernah melihat ular piton raksasa melilit di tiang rumah atau bergerak melintasi atap yang hampir runtuh. Mereka juga mengaku mendengar suara tangisan seorang anak di malam hari. Para pawang ular yang mencoba membersihkan rumah itu pun selalu gagal. Beberapa ular piton yang ditangkap konon kembali ke rumah tersebut keesokan harinya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka ke tempat itu. Penduduk desa percaya bahwa rumah itu kini menjadi sarang bagi makhluk gaib yang mengambil wujud ular. Secara alami, rumah tua yang ditinggalkan seringkali menjadi tempat bersarang bagi hewan seperti ular, terutama jika berada di daerah tropis. Struktur kayu yang rusak dan lingkungan yang lembab sangat menarik bagi ular, terutama piton yang suka berlindung di tempat gelap dan tenang. Namun di daerah yang penuh kepercayaan mistis, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Cerita seperti ini seringkali menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menghormati alam dan menjaga keseimbangan. Ular dalam banyak budaya Asia Tenggara dianggap sebagai simbol kekuatan gaib, penjaga, atau bahkan kutukan, sehingga kisah seperti ini terus hidup dalam tradisi lisan masyarakat. Seorang pedagang kaya bernama Dharma. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis dan hanya melihat rumah itu sebagai tempat dengan kayu tua berharga yang bisa ia jual. Ini hanya rumah tua, tidak ada roh, tidak ada ular gaib. Semua itu hanya omong kosong, ujarnya. Ia mempekerjakan 5 orang untuk membersihkan rumah itu dan menebang pohon besar yang melilitnya. Ketika Dharma dan timnya mulai bekerja, suasana rumah menjadi lebih mencekam. Pekerja pertama yang mencoba menebang pohon beringin tiba-tiba merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang melilit kakinya. Ketika ia menoleh ke bawah, ia melihat bayangan hitam menjalar di tanah, membentuk ular raksasa yang menatap langsung ke matanya. Ia menjerit dan lari meninggalkan lokasi. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, muncul bayangan hitam yang perlahan membesar. Bayangan itu memiliki bentuk samar seorang anak kecil, tetapi wajahnya kosong, hanya bayangan. Ia berjalan mendekat, dan Dharma terpaku di tempatnya. Di belakang bayangan itu, ular piton raksasa muncul, melilit seluruh ruangan seperti dinding hidup. Ular itu menatap Dharma dengan mata keemasan, seolah memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Dharma tiba-tiba tersadar di luar rumah, berbaring di tanah dengan tubuh gemetar. Para pekerjanya menemukannya di sana, tetapi Dharma tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, rumah itu bukan milik manusia lagi. Beberapa tahun berlalu, seorang pemuda yang bernama Arya menginjakkan kaki di rumah tua itu. Meskipun ia merasa rumah tersebut kini aman dengan para penjaga ularnya, dia mimpi tentang anak kecil dan bayangan hitam terus menghantuinya. Dalam mimpi itu, anak kecil tersebut selalu berkata, "Kebenaran ada di bawah tanah. Kau harus menemukannya sebelum semuanya terlambat." Suatu malam, Arya memutuskan untuk pergi ke rumah tua tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah rahasia yang terkubur di dalamnya. Kali ini, ia membawa teman lamanya, seorang ahli sejarah bernama Rama, yang tertarik dengan cerita rumah itu. Mereka berdua mempersiapkan peralatan dan keberanian untuk memecahkan misteri yang telah menakutkan seluruh desa selama bertahun-tahun. Saat Arya dan Rama tiba di depan rumah, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Pohon beringin yang melilit rumah tampak lebih lebat, akar-akarnya seolah menjalar ke tanah seperti ular.
Suara serangga malam menghilang ketika mereka melangkah lebih dekat. Rama yang awalnya skeptis mulai merasa ada sesuatu yang aneh. "Ada aura berat di tempat ini," katanya pelan. Arya hanya mengangguk. Ketika mereka masuk ke dalam, Arya langsung menuju ruangan tempat ia sebelumnya mendengar tangisan anak kecil. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke lantai bawah. Ia menemukan pintu kayu kecil yang terkubur di bawah reruntuhan. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu tersebut dan menemukan tangga menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab, dengan dinding yang penuh ukiran kuno. Rama yang ahli sejarah segera mengenali ukiran tersebut sebagai simbol kuno yang sering digunakan untuk ritual pemujaan. "Tempat ini bukan rumah biasa," bisiknya. "Ini mungkin pernah digunakan untuk sesuatu yang sangat gelap." Saat Rama membaca prasasti itu, suara desisan mulai terdengar dari dalam ruangan. Dari celah-celah dinding, ular-ular piton mulai bermunculan, melingkar di sekitar altar. Arya merasa ada energi yang kuat dan asing memenuhi ruangan. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di tengah altar, membentuk sosok anak kecil yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Sosok itu menatap Arya dengan mata kosong dan berkata, "Kau telah datang. Kebenarannya ada di sini. Mereka mengorbankanku untuk melindungi mereka sendiri." Arya dan Rama terkejut. Sosok anak itu menceritakan bahwa rumah tersebut dulunya milik keluarga bangsawan yang menggunakan ritual gelap untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Anak kecil itu, yang merupakan keturunan keluarga itu, dikorbankan dalam ritual untuk memanggil penjaga gaib berupa ular-ular raksasa. Namun, ritual itu gagal dan roh anak tersebut terperangkap, sementara ular-ular menjadi penjaga rumah untuk memastikan ritual tidak diulang. Bayangan anak itu berkata, "Kau harus menghancurkan altar ini. Jika tidak, aku akan terjebak di sini selamanya." Namun, ketika Arya dan Rama mendekati altar, ular-ular besar segera melindunginya, seolah tidak mengizinkan mereka untuk menyentuhnya. Arya menyadari bahwa ular-ular itu tidak jahat, tetapi mereka terikat oleh kekuatan dari ritual tersebut. Dengan bantuan Rama, Arya memainkan seruling bambunya, menciptakan melodi yang lembut dan menenangkan. Ular-ular itu perlahan mundur, memberi jalan. Arya lalu menggunakan batu besar untuk menghancurkan altar tersebut. Saat altar retak, cahaya terang memenuhi ruangan dan bayangan anak kecil itu tersenyum sebelum menghilang. Setelah altar dihancurkan, suasana rumah berubah. Ular-ular itu mulai pergi satu persatu, kembali ke alam liar. Rumah tua itu kini tidak lagi terasa menakutkan. Arya dan Rama keluar dengan perasaan lega, membawa cerita baru kepada penduduk desa. Rumah itu kini menjadi lambang pelajaran penting tentang bagaimana keserakahan dan ritual gelap dapat membawa kehancuran. Arya merasa bahwa tugasnya telah selesai dan mimpi-mimpi buruknya akhirnya berhenti. Setelah menghancurkan altar di rumah tua itu dan membebaskan roh anak kecil yang terperangkap, nama Arya menyebar luas sebagai seorang pahlawan di desa-desa sekitar. Penduduk tidak lagi menganggapnya sekadar pawang ular, melainkan seorang penjaga alam yang memiliki keberanian luar biasa. Namun, Arya tidak pernah sombong atas apa yang telah ia lakukan. Baginya, tugas itu adalah panggilan jiwa untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ayo dukung channel-channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.